Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Tutik Suprapti Gunung Kidul, tempat kamu belajar matematika dengan sederhana dan menyenangkan. Dari area Teko Terbang, saya sampaikan salam Fibonacci. Fibonacci matematika asik sekali. Nah, anak-anak, setiap kali kita ketemu, saya akan menyampaikan satu salam khusus dari channel saya yang kamu bisa membalasnya dengan cara seperti itu, cara po ame-ame, tahu kan? Nah, kita ulangi lagi ya. Fibonacci matematika asik sekali. Nah, agar itu menjadi menyenangkan dan kamu hafal, kamu bisa mempraktekannya bersama adikmu, bersama temanmu, atau bersama saudaramu. Satu pesan saya, jangan lakukan ini bersama ibumu yang lagi masak. Nanti bisa-bisa masakannya gosong dan kamu akan dimarahi. Nah, kalau kamu dimarahi, nah kasihan kamu kan. Kalau saya sih nggak dimarahi karena saya jauh. Gitu ya. Nah, kita akan bahas materi kali ini, pola barisan bilangan. Selamat mengikuti. Anak-anak, saat ini saya sedang di kompleks suatu perumahan. Di perumahan itu, rumah-rumah model dan bentuknya sama. Sehingga untuk memudahkan menemukan suatu alamat, pengembang pasti memberi nomor di setiap rumah dengan aturan dan pola yang teratur. Seperti yang kamu lihat di sana. Ada nomor rumahnya. Nah, kalau rumahmu bagaimana? Sudah ada nomornya belum? Kalau belum, bagaimana orang yang akan mencari rumahmu bisa dengan cepat menemukan kalau mereka tidak punya nomor kontak HP-mu? Cerita dong ya kepada kami. Anak-anak, tadi kita sudah sampaikan bahwa dalam perumahan biasanya rumahnya ada nomornya. Dan penomoran rumah itu mengikuti pola tertentu. Jadi, itu adalah merupakan penerapan dari pola bilangan. Apakah pola bilangan itu sebenarnya? Pola bilangan adalah suatu urutan bilangan tertentu yang memiliki suatu aturan yang teratur atau tetap bagi setiap sukunya. Jenis-jenis pola bilangan. Pola bilangan yang pertama adalah pola bilangan persegi panjang. Dinamakan demikian karena penyusunnya, nokta-noktanya itu membentuk pola persegi panjang. Kamu perhatikan coba. Ini saya punya dua nokta, saya susun menjadi dua persegi panjang. Menjadi satu persegi panjang, kecil. Yang ini 6 nokta. Saya susun menjadi satu persegi panjang yang lebih besar dari yang pertama. Kemudian yang ketiga saya punya 12 nokta, saya susun menjadi satu persegi panjang yang lebih besar lagi. Coba kita perhatikan, suku kedua ini adalah 6. Bisa didapatkan dari 2 kali 3, yang mana duanya itu adalah nomor sukunya, yaitu nomor suku kedua. Kemudian 12 adalah suku ketiga, didapat dari 3 kali 4, yang mana 3 adalah urutan suku ketiga. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa rumus umum pola bilangan persegi panjang adalah UN sama dengan N kalikan N plus 1. Atau nomor sukunya dikalikan nomor suku berikutnya. Nah, pada barisan bilangan persegi panjang tadi, kalau ditanyakan suku yang ke-15, berapa ya? Gampang saja. U15 adalah 15 dikalikan angka atau bilangan sesudah 15, yaitu 16. Jadi U15 adalah 15 kali 16.
Nah, berapa itu? Nah, kamu tahu kan? Bisa ngitung, anak pinter kok. Pola bilangan yang kedua adalah pola bilangan segitiga. Ini disebut demikian karena noktah-noktah pembentuknya itu membentuk suatu pola segitiga. Yang pertama adalah 1 noktah. Yang kedua 3 noktah. Saya susun menjadi segitiga yang kecil. Berikutnya adalah 6 noktah. 6 noktah saya susun menjadi segitiga yang lebih besar. Yang berikutnya adalah 10 noktah. Saya berhasil menyusun menjadi noktah yang lebih besar lagi. Nah, kamu lihat. Suku yang ketiga itu 6. Didapat dari setengah kali 3 kali 4. 3 itu adalah nomor sukunya. Jadi setengah dari 12. Ketemunya 6. U4-nya berapa nih? U4 10. Didapat dari sukunya, yaitu suku 4, kalikan nomor berikutnya, yaitu 5. Sehingga 10 didapat dari setengah kali 4 kali 5, setengah dari 20. Secara umum kita bisa rumuskan bahwa rumus pola bilangan segitiga adalah UN sama dengan setengah kalikan N plus 1. Nah, contoh soalnya, dari barisan bilangan ini, berapa ya pola bilangan segitiga yang ke-20? Gimana ngitungnya? Bingung? Oh, tidak. Kalian kan anak-anak yang hebat, anak-anak yang pinter. Jadi, untuk pola yang ke-20 sama dengan setengah kali 20. Nah, angka habis 20 adalah 21. Jadi 20 sama dengan setengah kali 20 kali 21. Berapa ya? Nah, gampang banget dapatnya. Kita lanjut. Pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil tersusun dari bilangan-bilangan ganjil. Polanya seperti yang kamu lihat, 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Suku ketiganya adalah 5. Didapat dari 2 kali 3, 3 itu adalah nomor sukunya, kurangi 1. Suku yang keempat yakni 7 didapat dari 2 kali 4 dikurangi 1. Sehingga kita bisa simpulkan pada rumus pola bilangan ganjil, UN adalah 2N dikurangi 1. Nah, pada pola bilangan ini berapa ya bilangan pada pola ke-10? Gampang saja, kita ganti saja N yang di sini dengan 10. Sehingga UN sama dengan U10 sama dengan 2 kali 10 kurangi 1. Ketemunya ini. Pintar sekali. Paham kan anak-anak? Nah, perhatikan. Pola yang keempat adalah pola bilangan genap. Seperti namanya, ini tersusun dari bilangan-bilangan genap. 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kamu lihat nih, suku yang pertama itu 2. Didapat dari 2 kali 1. Suku yang kedua adalah 4. Didapat dari 2 kali 2. Suku yang ketiga adalah 6. Didapat dari 2 kali 3. Nah, dari sini, dari pola ini kita bisa simpulkan bahwa rumus pola bilangan genap adalah UN sama dengan 2 dikalikan N-nya, kalikan sukunya, kalikan nomor sukunya itu. Contohnya pada pola tadi, ditanyakan nih, pada pola ke-100
Bilangannya berapa ya? Oh, gampang banget. Jadi kita cari U100. Rumusnya adalah UN sama dengan 2N. Kita ganti saja N-nya dengan 100. Dapatnya 2 kali 100 sama dengan 200. Nah, pola selanjutnya adalah pola bilangan persegi. Kamu perhatikan, ini satu nokta. Suku yang pertama. Untuk yang suku yang kedua ada 4 nokta. Suku yang ketiga ada 9 nokta. Suku yang keempat berapa nih ya? Hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, 16 semuanya. Suku pertama itu 1. Didapat dari 1 kali 1. Suku yang kedua didapat dari 2 kali 2 sama dengan 4. Suku yang ketiga tadi 9. Didapat dari 3. Kalikan dirinya sendiri. 3. Dapatnya 9. Sehingga kita bisa tulis bahwa rumus pola bilangan persegi UN sama dengan N kalikan N atau N kuadrat. Nah, contohnya pada barisan bilangan itu 1, 4, 9, 16 dan seterusnya ditanyakan pola bilangan ke-25 itu ada berapa nokta ya? Gampang banget. Tadi rumusnya adalah untuk pola bilangan persegi itu N kalikan dirinya sendiri. Sehingga untuk U25 ya 25 kali 25. Dapatnya berapa? Ya kamu tahu kan? 625. Sekarang pola bilangan ke-6. Pola bilangan Fibonacci yang kita pakai salam tadi. Fibonacci, matematika asik sekali. Nah, pola bilangan Fibonacci itu unik banget loh anak-anak. Uniknya di mana? Uniknya adalah bahwa suku yang tertentu didapat dari suku yang 2 suku sebelumnya. Tentu saja karena harus 2 suku sebelumnya, 2 suku awal ini harus ditentukan terlebih dahulu. Contohnya pada pola 1, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini kita perhatikan ya. Suku awalnya adalah 1 dan 1. Nah, 1 dengan 1 ini kalau kita jumlahin ketemu suku yang ketiga yaitu 2. Suku yang 4 itu berapa? 3. Didapat dari apa? Dari 2 suku sebelumnya. Yaitu apa? 1 tambah 2. Kalau yang ini suku ke-5, angkanya 5 juga. Didapat dari mana? 2 tambah 3. 2 suku sebelumnya. Nah, kita simpulkan bahwa rumus suku ke N suatu pola bilangan Fibonacci adalah jumlah 2 suku sebelum suku tersebut. Coba nih dicari pada barisan bilangan ini tadi 1, 1, 2, 3, 5 dan seterusnya. Berapa ya angka pada suku ke-10? Coba kita lihat. Hitungnya caranya seperti tadi. Suku ke-1 itu 1. Suku kedua adalah 1. Suku ketiga dijumlahin saja. Ketemu 2. Suku keempat dijumlahin sebelumnya. 2 tambah 1. 3. Terus lakukan itu sampai akhirnya ketemulah. Suku yang ke-10 itu adalah 55. Nah, apakah pola bilangan Fibonacci itu hanya ini? Oh, tidak.
Kamu bisa kok membuat pola bilangan Fibonacci sendiri. Boleh, boleh, siapa yang larang? Yang penting kamu tentukan dulu 2 suku yang awal. Kalau suku yang pertama dan suku yang kedua sudah kamu tentukan, kamu akan bisa membuat pola bilangan Fibonacci sendiri. Yang ketujuh adalah pola bilangan segitiga Pascal. Disebut demikian karena penemunya adalah orang Perancis bernama Blaise Pascal, sehingga dinamakan bilangan Pascal. Nah, di dalam segitiga Pascal, bilangan yang ada pada satu baris yang sama dijumlahkan menciptakan bilangan yang terdapat di baris bawahnya. Wow, ya gimana sih? Coba perhatikan. Untuk pola 1, 2, 4, 8, dan seterusnya ini. Nih, kalian perhatikan pola bilangan segitiga Pascal ini. Pola bilangan ini dipagari oleh angka 1 semua. Yang sebelah kiri angka 1 dimulai angka 1 dan diakhiri dengan angka 1. Dimulai dari angka 1 di sini. Di bawahnya 1, 1, pagar ditaruh. Nah, akan ketemu 2 ini asalnya dari 1 tambah 1. Sehingga ketemu 1, 2, 1. Nah, barisan berikutnya, baris keempat. 3 ini dari mana? 3 ini didapat dari 1 tambah 2 di atasnya. Yang 3 di sini dapatnya dari mana? Ya, jumlahan dari atasnya, 2 tambah 1. Nah, 1, 3, 3. Yang 1 ini di mana? 1 ini adalah pagarnya. Memang aturannya begitu, pokoknya harus ada pagernya. Dan pagernya itu adalah angka 1. Seperti itu. Nah, contoh soalnya. Tentukan hasil pemangkatan dari suku 2 dari 2A tambah 5 pangkat 3. Kita kembali dulu ke pola bilangannya. Pola bilangan segitiga Pascal adalah ini tadi. Angka 1-nya menjadi pagar di kiri dan di kanan. Kemudian di tengahnya merupakan jumlah di atasnya. Anak-anak ini pangkatnya angka berapa nih? Angka 3. Karena pangkatnya itu adalah pangkat 3, maka kita perhatikan baris keempat. 1, 2, 3, 4. Ketemu sudah. Ini angkanya adalah 1, 3, 3, 1. Nih, 1, 3, 3, 1. Jadi, pola untuk 2A tambah 5 pangkat 3. Ini 1, 3, 3, 1-nya di sini. 1, 3, 3, 1. Nah, kalikan 2A pangkat 3. Ditambah 3 kalikan 2 kan A pangkat 2 kali 5. Ditambah 3 kalikan 2A pangkat 5 pangkat 2. Ditambah 1 kali 5 pangkat 3. Nah, ini 2A pangkat 3 sebenarnya di sini adalah 5 pangkat 0. Tapi 5 pangkat 0 itu 1 sehingga hasil akhirnya cuma dapat 2A pangkat 3 ini. Kemudian ini 2A pangkat 2, ini 5-nya pangkat 1. Sehingga ketemu pangkatnya 3, 2 tambah 1. Karena pangkatnya hanya 1, kita nggak tulis. Nah, setelah dihitung, 2A pangkat 3, 2 pangkat 3 berapa, Nana? 8. A pangkat 3, ini dapat apa pangkat 3. Kemudian 3 kali 5, berapa? 15. 2A pangkat 2 menjadi 4A kuadrat. Ditambah 3 kali 5 kuadrat. 5 kuadrat berapa? 25 kalikan 5. 25 kalikan 3. 3 kali 2A ini sudah saya hitung di sini ya.
menjadi 6A kalikan 25. Kemudian ini 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 125. Kita hitung menjadi 8A pangkat 3 ditambah 15 kali 4. 60A kuadrat ditambah 150A ditambah 125. Oke, mungkin agak bingung sedikit ya. Tapi nggak apa-apa, nanti pasti kalian akan juga mengerti. Nanti diulang lagi aja. Yang terakhir adalah pola bilangan pangkat 3. Pangkat 3 atau bilangan kubik dalam matematika adalah hasil perkalian suatu bilangan n 2 kali berturut-turut dengan dirinya sendiri, atau dikatakan mengalami pemangkatan 3 kali. Sehingga n pangkat 3 sama dengan n kalikan n. Contohnya 1, 8, 27, dan seterusnya. Untuk suku ke-10, polanya berapa ya? Nah, gampang sekali. U10 ya. 10 itu kalikan dirinya sendiri sampai 3 kali. Jadi U10 adalah 10 kali 10 kali 10. Dapatnya berapa? Ayo dihitung dulu. Ayo berapa Nana? 10 kali 10 kali 10. Pinter. Angka 1 nolnya tinggal ikut. Ya. Jadi dapatnya 1000. Jadi harus diingat untuk rumus pola bilangan pangkat 3, n pangkat 3 atau n kali n kali n. Nah, kita akan mencoba untuk mengecek pemahaman kita tentang pola-pola bilangan dengan mengerjakan soal-soal. Soal yang pertama, tentukan 3 bilangan genap berturutan yang jumlahnya adalah 72. Kecil ini soal, kalian pasti bisa. Nah, kuncinya di mana? Di ini loh, bilangan genap. Nah, kalian harus memahami bahwa baik bilangan ganjil maupun bilangan genap, jika dikalikan 2 hasilnya pasti merupakan bilangan genap. Jadi kalau misalkan bilangan tersebut itu A, kita kalikan 2 akan menjadi 2A. Karena yang diminta adalah 3 bilangan genap yang berturutan, maka bilangannya menjadi 2A dikurangi 2. Kemudian 2A. Kemudian 2A tambah 2. Kenapa kok nggak 2A ditambah 1, Bu? Nah, kalau 2A ditambah 1 nanti menjadi bilangan ganjil, bukan bilangan genap. Jadi harus 2A ditambah 2. Oke, paham ya? Kemudian dari soal dikatakan jumlahnya adalah 72. Oke, diminta jumlahnya 72 ya jumlahin saja itu tadi. 2A dikurangi 2, ditambah 2A, ditambah 2A tambah 2, hasilnya 72. Nah, angka yang berwarna ini saling menghilangkan. Min 2 dengan plus 2 hasilnya 0. Sehingga tinggal 2A tambah 2A tambah 2A. 6A sama dengan 72. Dapatlah sudah A-nya. Yaitu 72 dibagi 6. Berapa? Ayo. Yang hitung kan kamu, bukan saya. Iya, bisa kan? Iya. Oke, udah dapet. Kalau sudah dapet, kemudian harga A ini kita masukkan ke sini. Digantiin. 2A min 2. Ya, 2 kalikan hasilnya ini tadi. Ayo, kamu harus hitung. Dikurangi 2. Yang 2A, ya diganti saja A-nya. 2 dikalikan bilangan tadi. Kemudian, yang 2A tambah 2. Nah, ininya tinggal gantikan angka tadi. Hasilnya berapa? Nah,
Sudah ketemu untuk yang tengah itu 24. Berarti yang kiri dan kanannya berapa? Pasti kalian bisa karena kalian adalah anak-anak yang hebat. Soal yang kedua. Tentukan 3 bilangan ganjil berturutan yang jumlahnya adalah 159. Cara menyelesaikannya gimana? Gampang, kalian pasti bisa. Misalkan N itu adalah bilangan ganjil. Nah, ini kita ambil yang tengah. Maka bilangan sebelumnya mesti dikurangi 2 biar ketemu ganjil lagi. Kemudian bilangan sesudahnya ditambahi 2. Diminta jumlahnya adalah 159. Maka ini semua tadi dijumlahin. N-2 ditambahkan N ditambah N tambah 2 sama dengan 159. Jadi ini untuk yang min 2 dan 2 saling menghilangkan. Sehingga N tambah N tambah N ketemu 3N. 3N sama dengan 159. N-nya sama dengan 159 bagi 3. Berapa? Gampang kan? 15 bagi 3 berapa di sini? 9 bagi 3. Dapat sudah. Nah, N yang kita dapatkan ini kemudian kita gantikan untuk mengganti N yang di sini. Sehingga bilangan yang min 2, N-nya kita ganti. N-nya ini diganti. N yang ini juga diganti. Nah, untuk yang N yang tengah kita dapatkan 53. Sama enggak dengan saya yang menghitung dapatnya kamu? Nah, yang sebelumnya tinggal mengurangi 2. Dan sesudahnya 53 tambah 2. Nah, di sini 3 bilangan dapat. Coba dicek nanti ketemunya 159 enggak hasil hitunganmu. Kalau dijumlahkan. Yang ketiga, pada barisan bilangan 20, 40, 60, 80, maka 3 bilangan berikutnya adalah gampang banget ini. Coba perhatikan. 20, 40, 60, 80. Nah, dari satu suku ke suku yang lain naiknya berapa? Naiknya 20. Nah, ketemu kan rahasianya? Yang keempat. Pada barisan bilangan 5, 4, 9, 8, 13, 12, 17. Maka 3 bilangan berikutnya adalah, aduh gimana nih ya? Aduh. Nah, ini perhatikan. Barisan ini tadi saya bagi menjadi 2 barisan yang baru. Barisan yang pertama 5, 9, 13, 17. Nah, kemudian barisan yang lain itu saya beri warna biru. Yang tinta hitam naiknya berapa ya? Dari 5 ke 9. Naiknya berapa? Naiknya 4. 9 ke 13. Naiknya 4 lagi. Oh, ternyata naiknya 4 untuk yang tinta hitam. Kemudian yang tinta biru diperhatikan. Dari 4 ke 8. Oh, naiknya 4 juga. Dari 8 ke 12. Naiknya berapa? 4 juga. Oh, sudah tahu sekarang. Nah, untuk yang hitam-hitam terusin aja. Bertambah naik 4. Yang biru-biru bertambah naik juga 4. Nah, ketemu sekarang. Soal yang kelima. Pada barisan bilangan 1, 5, 6, dan seterusnya. 3 bilangan berikutnya adalah. Nah, coba perhatikan bilangan yang suku pertama. Suku pertama adalah 1. Suku yang kedua adalah 5. Suku yang ketiga adalah 6. Suku yang ketiga ini 6.
Ternyata didapat dari 1 tambah 5, ketemunya 6. Sehingga yang bolong ini, yang titik-titik yang belum diisi ini, kamu tinggal menghitung penjumlahan dari depannya. 5 tambah 6. Ya. Yang di sini bagaimana? Ya jumlahan di depannya, 2 suku. Ini seperti yang kita bahas tadi. Nah, pola seperti di atas termasuk pola bilangan Pascal atau pola bilangan persegi panjang ya? Coba diingat-ingat. Namanya pola bilangan apa? Wow, pinter. Pola bilangan Fibonacci, bukan Pascal atau persegi panjang. Wah, susah ternyata jebak kalian anak-anak yang hebat semua. Soal yang ke-6. Pada barisan bilangan 2, min 6, 8, 36, 512, min 216, berapa 3 bilangan berikutnya? Aduh, gimana nih ya? Ngitungnya gimana ya? Nah, kalau pas bingung seperti ini, coba kita pakai trik. Triknya gimana? Dipisah. Kita buat menjadi 2 barisan yang baru. Coba perhatikan, ini barisannya menjadi 2 barisan yang berbeda. Yang 1, 2, 8, 512, dan seterusnya. Kemudian barisan yang satunya adalah min 6, 36, min 216, dan seterusnya. Nah, pada barisan 2, 8, 512, hubungannya 2 dengan 8 apa ya? Oh, kali. Oke, kali berapa? 4. Ya, 2 kali 4, 8. Cocok. Tapi apakah 8 kali 4 itu hasilnya 512? Oh, bukan. Kalau begitu, jika aturannya adalah kali 4, tidak cocok. Kita pakai rumus yang lain. Coba 8 itu adalah 2 pangkat 3. Betul ya, 8 adalah 2 pangkat 3. Sekarang kita cek apakah 512 adalah 8 pangkat 3. 8 pangkat 3 adalah 8 kali 8 kali 8. 8 kali 8 berapa ya? 64. Kita kalikan 8 lagi. Yuk dihitung, yuk dihitung. Ya, berapa hasilnya? Benar. Dapatnya 512. Kalau demikian, aturan pada barisan ini adalah pangkat 3 dari bilangan sebelumnya. Nah, untuk barisan yang min 6, 36, min 216, coba kita lihat. Kalau min 6 kali min 6 berapa? 36, cocok. Untuk 36 kalikan min 6 berapa? Min 216, cocok. Jadi kesimpulannya, suku berikutnya adalah dikali min 6. Nah, bisa ngitung sendiri kan kelanjutan sukunya. Anak-anak, selesai sudah materi kita. Kita jumpa besok ya di soal pembahasan pola bilangan, soal-soalnya yang lebih banyak lagi atau mungkin juga nanti materi yang lain. Don't miss it.